Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English lesson with Miss Ajeng. Happy study guys. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan have dan has. Nah, dalam pembelajaran have dan has ini akan ada 4 subpoin yang akan dibahas. Yang pertama, mengenal arti have dan has, memilih subjek sesuai penggunaan have dan has dalam kalimat present perfect tense, dan yang terakhir have dan has sebagai main verb. Nah, yang pertama itu kita akan belajar mengenai mengenal arti kata have dan has. Jadi, apa sih yang dimaksud have dan has itu? Have dan has dapat menjadi kata kerja utama atau main verb dan kata kerja bantu atau auxiliary verb. Selain main dan auxiliary, ada banyak jenis kata kerja dalam bahasa Inggris. Namun, pada dasarnya ada 2 fungsi have serta has, yaitu yang pertama, sebagai kata kerja utama atau main verb, yang artinya have dan has di sini sebagai kata kepunyaan. Contohnya yang pertama, I have a new laptop. Saya mempunyai laptop baru. Artinya laptop ini kepunyaan saya. Nah, contoh yang kedua itu ada she has handsome husband. Ia mempunyai suami yang ganteng. Jadi suami yang ganteng itu kepunyaannya she, dia perempuan. Nah, jadi yang kedua itu ada have dan has sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Contohnya, I have bought a new house. Saya telah membeli rumah baru. Dan contoh yang kedua, she has got a new baby. Ia telah punya seorang bayi. Nah, kita lanjut subpoin yang kedua, yaitu memilih subjek sesuai penggunaan have dan has dalam bahasa Inggris. Nah, jadi subjek yang digunakan dalam have itu apa aja sih? Nah, have itu subjeknya ada I, you, they, and we. Nah, jadi kalau yang has, subjeknya apa aja? Subjeknya ada she, he, dan yang terakhir it. Jadi, bagaimana dengan my father atau my mother? My father kata orang ketiga laki-laki. Jadi, my father itu gantinya he, sedangkan my father she. Bagaimana dengan Sinta? Sinta adalah Sinta perempuan, jadi kata gantinya itu she. Jadi, misalnya lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang, 2 atau 3, kita bisa menggunakan they atau have. Nah, lanjut subpoin yang ketiga, yaitu penggunaan have dan has sebagai kata kerja utama atau main verb. Sebagai kata kerja utama, have dan has memiliki bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Biasa disebut dengan verb 1, verb 2, and verb 3. Verb 1 sering disebut dengan infinitif, verb 2 sering disebut dengan past tense, dan verb 3 dikenal dengan istilah past participle. Jadi kita akan bahas beberapa contoh yang sering kita gunakan dalam sehari-hari ya. Jadi contoh yang pertama itu mempunyai, artinya kata kepunyaan. They have beautiful eyes. Nah, di sini subjeknya they, maka menggunakan have. Nah, contoh yang kedua, she had a lot of money. Karena subjeknya she, makanya dia menggunakan has. Pengecualian untuk ini he, karena di sini sudah ada auxiliary verb, maka di sini harus menggunakan kata kerja bentuk pertama have. Tidak boleh he doesn't have ya.
Dan yang terakhir, do you have a dream? Apakah kau punya sebuah impian? Contoh yang selanjutnya kamu bisa lihat sendiri ya. Dan yang keempat itu ada contoh penggunaan have dan has dalam kalimat present perfect. Contohnya di sini ada 5. She had started a new company. They have lived here since 1980. Have you seen him today? I have already received a letter from my dad. He has watched the movie there 3 times already. Jadi, setelah di sini has, have, kita harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi, kesimpulan pembelajaran kali ini, untuk paham penggunaan have dan has, kamu perlu melihat apakah ada kata kerja yang lain dalam kalimat tersebut. Apabila ada verb three, berarti have dan has berperan sebagai auxiliary verb. Jika tidak ada verb lain, berarti ia adalah main verb. Nah, yang terakhir kita akan kasih latihan ya. Jadi di sini I blank 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 a car. Subjeknya I. Kira-kira apa ya jawabannya? I. Jadi karena subjeknya I, maka jawabannya tuh di situ have. Karena have subjeknya adalah I, you, they, we. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima coba kamu isi sendiri ya. Hanya itu pembelajaran yang bisa saya beri di video kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.